Anak apa? Apa ngundang-undang aku? Sosok yang kita ceritakan ini adalah selalu digambarkan sebagai seorang putri yang sangat cantik dan cerdas dan religius. Tetapi siapa sangka ternyata sebetulnya lahir sebagai laki-laki. Sampai hari ini makamnya selalu ramai, dikunjungi oleh para peziarah yang ingin ngalap berkah. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsyana. Kali ini dalam seri belajar bersama Ana Marsyana. Dan topik kita kali ini tentang keragaman gender di Nusantara. Seperti apa? Ikuti terus. Selama ini ada anggapan bahwa konsep keberagaman gender, kesetaraan gender, keberagaman seksualitas itu datangnya dari barat gitu. Oh, Indonesia nggak mengenal itu, karenanya harus kita tolak, tidak sesuai dengan ketimuran gitu. Tapi apa benar begitu sih? Kalau kita tilik lebih jauh, kita akan lihat nanti bahwa ternyata keberagaman gender dan seksualitas itu sama sekali bukan sesuatu yang diimpor dari barat, tetapi ada akarnya di bumi Nusantara ini. Nah, seperti apa? Kali ini kita akan fokus pada keberagaman gendernya saja yang kita temukan di banyak bentuk ritual, budaya, cerita legenda, dan juga kehidupan sehari-hari di berbagai suku di Nusantara ini. Karena itu jangan kemana-mana, karena kita akan mengulik budaya kita dan menemukan mutiara-mutiara di budaya Nusantara kita. Jangan kemana-mana. Keragaman gender dalam akar budaya Nusantara. Buktinya apa dong kalau dikatakan keberagaman gender itu ada dalam budaya Nusantara kita? Ada banyak buktinya. Bukti pertama adalah legenda mitologi yang bercerita bahwa ternyata gender di Indonesia ini bukan hanya laki perempuan gitu. Minimal ada gender ketiga dalam cerita legenda itu yang disebut bahwa dia bukan laki, bukan perempuan gitu. Memang penamaannya beragam, tetapi ada. Bukti berikutnya bisa kita temukan dalam ritual-ritual yang ada di masyarakat. Ada ritual-ritual yang dalam praktek yang dijalankan itu ternyata membutuhkan sosok figur yang justru harus bergender, bukan laki, bukan perempuan. Apa itu? Tentu saja misalnya transgender. Bukti berikutnya juga pada patung-patung nenek moyang. Patung-patung nenek moyang yang ternyata menunjukkan figur gender ketiga. Dan bukti yang tidak bisa kita sangkal tentunya adalah bahwa ditemukannya bahasa lokal untuk kata atau terminologi transgender. Kalau bahasa lokalnya ada, itu artinya pengakuan atas gender ketiga itu ada di masyarakat setempat. Itu kira-kira logika yang akan kita kulik dalam obrolan kita kali ini. Kita akan mulai dengan bukti pertama ya, yaitu kisah legenda dan ritual-ritual yang ada. Oke, kita mulai dari Jawa Barat. Di Jawa Barat ada legenda, sekaligus ada peninggalan yang sangat terkenal yang sampai hari ini masih menjadi tempat peziarahan. Yang setiap bulan Oktober itu ada haul dari tokoh tersebut yang membuat semua orang yang sedang merantau yang asalnya dari desa itu akan pulang dan kemudian berziarah. Sosok yang kita ceritakan ini adalah
yang dikenal dengan nama Nyimas Gandasari. Makamnya ada di Panguragan Lor, di Panguragan Cirebon, tepatnya di Desa Kasugengan. Sampai hari ini makamnya selalu ramai, dikunjungi oleh para peziarah yang ingin ngalap berkah, yang ingin berdoa dan kemudian mendapatkan terkabul cita-citanya. Seorang warga dari Dusun Pucong Kulon, Desa Kasugengan, pernah dikutip oleh sebuah surat kabar. Dia mengatakan, saat Lebaran tidak semua anggota keluarga bisa berkumpul, tetapi ketika perayaan ngunjung buyut Nyimas Gandasari, semua anggota keluarga pasti lengkap. Ini menunjukkan betapa pentingnya sosok Nyimas Gandasari. Nah, Nyimas Gandasari selalu digambarkan sebagai seorang putri yang sangat cantik dan cerdas dan religius. Tetapi siapa sangka bahwa Nyimas Gandasari ternyata sebetulnya lahir sebagai laki-laki. Di banyak dokumen dia dicatat sebagai putra dari Sayyid Malik Soleh dari Aceh yang dibawa oleh Ki Kuwu Cirebon ke Jawa. Nah, untuk mengislamkan Raja Galuh, maka Ratu Mas berupaya dengan berbagai cara menurut legenda yang ada, antara lain, dan ini cara yang paling jitu, yaitu dia menjadi sosok perempuan cantik yang kemudian namanya dikenal sebagai Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Kalau mau tahu cerita lengkap tentang Nyimas Gandasari, nanti kita akan ada episode terpisah tentang cerita lengkap Nyimas Ratu Gandasari. Bukti kedua adalah legenda yang juga sampai sekarang tuh makamnya bisa ditemukan. Saya sendiri sudah pernah berkunjung ke makamnya dan makamnya juga dikeramatkan, dan sama seperti makam Nyimas Gandasari, banyak orang datang ke makamnya untuk ngalap berkah, meskipun dalam bahasa suku tersebut tidak disebut ngalap berkah ya, tapi berdoa minta agar cita-citanya, agar mimpinya, harapannya itu terpenuhi. Siapa dia? Dia adalah sosok Boru Nantinjo. Nah, Boru Nantinjo ini ada di suku Batak. Kisahnya tidak bisa dilepaskan dari kisah terjadinya Pulau Malau. Dia adalah putri bungsu dari Guru Tatea Bulan, Si Basubolon. Sejak lahir dia dikatakan memiliki kecantikan yang luar biasa. Tapi di banyak dokumen, banyak artikel yang saya baca, dia lebih sering digambarkan dia lahir kurang beruntung, kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Karena disebut laki bukan, disebut perempuan bukan gitu. Karenanya dalam bahasa Batak dia disebut sebagai si dua jambar, yang kurang lebih sebetulnya artinya orang yang lahir dengan dua kelamin gitu. Tapi itu adalah sebutan untuk orang yang memiliki gender bukan laki-laki, bukan perempuan, atau transgender. Nah, Boru Nantinjo lahir seperti itu sehingga diceritakan terpaksa hidup menderita karena dia tidak bisa bercerita kepada abangnya. Ketika kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil dan dia harus tinggal bersama abangnya, dia nggak bisa bercerita kepada abangnya bahwa kondisinya itu seperti itu. Abangnya menganggapnya perempuan gitu. Dan sementara dia tahu bahwa dia lahir dengan jenis kelamin laki-laki, tapi dia sangat cantik, dia merasa dia adalah 100% perempuan gitu. Jadi dia menderita, apalagi ceritakan salah satu abangnya itu memang agak kejam gitu. Tapi kita nggak akan cerita lengkap tentang Nantinjo di sini karena untuk yang mau tahu kisah Nantinjo bisa Google, dan kalau teman-teman berminat nanti kita juga akan buatkan khusus serial tentang Nantinjo. Makam Nantinjo seperti saya katakan di depan masih ramai dikunjungi orang. Karena menurut kepercayaan orang-orang, Nantinjo dengan kondisinya sebagai si dua jambar tadi, dia memiliki kekuatan supranatural. Yaitu dalam legenda ketika dia naik perahu dengan membawa alat tenunnya untuk menuju ke seberang, ketika dia dilamar oleh seorang pemuda, dia berdoa kepada Tuhan agar tidak terjadi, karena tidak mungkin dia menikah dengan pemuda itu karena kondisinya tadi.
Maka dia berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Dan menurut legenda kemudian perahunya tenggelam dan bersama dengan semua alat tenun yang dibawanya. Dan di tempat perahunya tenggelam itu kemudian tumbuh bambu yang dikenal oleh masyarakat sebagai, di makamnya kemudian tumbuh bambu besar yang disebut bulu godang. Yang sampai saat ini dipercayai ada di Tiga Malau di dekat Simanindo. Itu kisah kedua. Dan sekarang bukti ketiga ada di kisah pewayangan, yaitu Sri Kandi. Siapa yang nggak kenal Sri Kandi? Kalau dalam pewayangan digambarkan dia istrinya Arjuna ya. Nah kalau ada yang suka nonton wayang orang, dulu saya suka bertanya-tanya. Arjuna digambarkan begini. Ini pasangan yang menarik. Arjuna dalam dialognya digambarkan. Yai Sri Kandi gitu ya. Cowok ganteng, lemah lembut. Kemudian istrinya menjawab, "Anak apa? Ngapa ngundang-undang aku?" Dia digambarkan perempuan yang cantas, tegas, dan mahir bermain panah. Sehingga 3 atlet pemanah kita disebut Sri Kandi panah gitu. Karena mengambil dari Sri Kandi. Tapi sebetulnya menarik cerita Sri Kandi ini. Jadi kalau di dalam pewayangan Jawa dia digambarkan sebagai perempuan yang cantas, yang menikah dengan suami yang ganteng tapi lemah lembut. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang disebut melambe ya, ngondek gitu. Tapi ini bagian dari cerita pewayangan. Nah dari versi lain ternyata Sri Kandi itu justru sebaliknya. Dikatakan dia sebetulnya lahir laki-laki, tapi dia cantik gitu. Misalnya yang dari versi Kitab Smriti itu yang saya baca ya. Dari versi Kitab Smriti di bagian epos Mahabharata, Sri Kandi digambarkan lahir sebagai laki-laki, tapi dia lemah gemulai, meskipun cantas tapi dia lemah gemulai begitu dan tetap dia ahli panah. Jadi ada beberapa versi tentang Sri Kandi, tetapi semua versi menunjukkan bahwa Sri Kandi bukan sosok perempuan yang sebagaimana distereotipkan, perempuan lemah lembut gitu. Jadi ternyata benar ada sumber yang dari kitab seperti tadi yang mengatakan bahwa Sri Kandi sebetulnya seorang transgender. Ini tadi 3 contoh bukti tentang keberadaan transgender yang diakui di masyarakat Nusantara yang sampai sekarang legendanya itu masih hidup, dihidupi, diyakini gitu. Masih ada bukti lain? Masih. Ikuti terus. Di beberapa suku di Indonesia ini, kita bukan suku bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang budayanya adalah menulis gitu, meskipun ada banyak peradaban tua seperti kerajaan-kerajaan zaman Mojopahit itu sudah banyak bukti-bukti dokumen tertulis gitu. Tapi jauh sebelum itu dan di beberapa tempat di Indonesia dokumen-dokumen itu tidak dalam bentuk tulisan melainkan dalam bentuk patung, tugu, megalit begitu. Nah, dari peninggalan-peninggalan yang ada ternyata di sejumlah tempat itu ditemukan patung-patung yang menggambarkan bahwa nenek moyang mereka itu bukan hanya berupa patung berpayudara dan bervagina, maksudnya perempuan, dan disandingkan dengan patung berpenis, laki-laki, tapi ternyata juga ada patung-patung yang ditemukan itu dalam bentuk dia berpayudara dan berpenis. Artinya apa? Artinya sejak zaman nenek moyang itu ada pengakuan bahwa memang ada sosok yang ada di tengah-tengah. Bahwa gender itu enggak biner, laki perempuan, tapi ada yang di tengah-tengah. Dan dalam penggambaran patung, karena dia tidak tertulis, maka simbolisnya jelas sekali. Berpayudara, perempuan, dan berpenis, laki-laki. Jadi ya laki-laki ya perempuan,
ya perempuan ya laki-laki, bukan laki-laki bukan perempuan ya, transgender. Misalnya di Berlin saya sempat menemukan patung yang berasal dari Batak dalam sebuah museum kecil begitu, dan itu jelas-jelas menggambarkan patung itu berpayudara dan berpenis. Dan sebetulnya patung itu membuat saya bersama teman saya, Darwita Purba saya sebut namanya, mencoba menelusuri apakah ada gitu, karena tidak ada dalam buku-buku begitu ya tentang tradisi transgender, apakah betul ada. Dan penelusuran kita kemudian mengerucut membawa kita untuk menemukan pada Nantinjo, Namboru Nantinjo di Pulau Samosir, dan kita berkunjung ke makamnya, bertemu dengan kerabat keturunannya dan seterusnya. Yang kedua yang jelas-jelas ada itu adalah Adu Zadua, patung nenek moyang yang saya temukan di Nias. Nah, teman-teman dari Nias nanti bisa cek apakah teman-teman bisa menemukan patung Adu Zadua yang punya payudara dan punya penis. Nah, ceritanya seperti apa? Kita harus kulik nanti. Saya menantang teman-teman dari Nias yang concern dengan isu gender untuk mengulik dalam sejarah kira-kira ceritanya seperti apa. Tapi bahwa ada peninggalan patung berarti ada. Yang terakhir, bukti dalam bentuk ritual, bahasa, dan praktek hidup sehari-hari. Kalau dalam bahasa lokal itu ada terminologi lokalnya, dan terminologi itu sudah dikenal lama oleh para orang tua kita, kakek, nenek, buyut kita, yaitu artinya ada, diakui gender ketika itu. Nah, salah dua contoh yang akan saya sebutkan adalah misalnya di Jawa. Sejak kecil dulu saya akrab dengan terminologi wandu. Ya, kalau teman-teman yang orang Jawa pasti tahu. Wandu itu adalah sebutan untuk anak atau orang yang perempuan yang kelaki-lakian, atau laki-laki yang keperempuan-perempuanan, atau apa ya? Atau laki-laki yang feminin, perempuan yang maskulin, itu sama-sama disebut wandu. Saya ingat suatu hari saya berkunjung ke keluarga di Gunung Kidul dan kami berkenalan. Lalu saya tanya, anaknya berapa, Bu? 3, Mbak. Yang nomor 1 laki, nomor 2 itu kembar. Nah, kembar laki atau perempuan? Kembar laki ama wandu. Dan dia bercerita dengan tidak ada apa ya, rasa risih atau apa gitu. Terus saya bertanya, oh gitu? Iya, lah ya gimana ya Mbak, ya wong memang dari lahir kayak gitu. Oh, waktu kecil itu kalau yang satu itu mau main bola, yang satunya itu mainnya ya di dapur, maunya bantu mboknya, isah-isah masak. Nah sekarang saya tanya, sekarang dia di mana? Ada di Jogja, dia sekolahnya sekolah chef, maksudnya chef ya. Sekolah chef itu loh yang masak-masak. Sekarang dia kerja jadi koki di sebuah restoran. Why not gitu ya. Jadi ada itu di Jawa, wandu. Ada juga di Sulawesi, di Toraja, itu ternyata juga dikenal terminologi untuk gender ketiga itu. Sebutannya adalah, supaya saya nggak salah saya baca, Toburake Tambolang. Nah, kalau laki-laki muane, kalau perempuan itu baine atau piapaine, maka saya mencatat dalam tulisan oleh antropolog Hetty Noipalm, dia menyatakan masyarakat Toraja percaya bahwa pemimpin agama yang paling penting dalam budaya mereka itu adalah wanita atau burake tatiku, atau seorang pria yang berpakaian wanita, berpenampilan wanita. Nah, ini yang disebut sebagai burake tambolang. Jadi laki-laki yang berpakaian perempuan gitu ya. Ya, transgender. Memang ada posibilitas dia
cross dressing. Tapi ya lagi-lagi cross dressing ini bicara soal keberagaman gender. Nah, yang mirip, yang ketiga yang mungkin sudah lebih banyak diketahui dibanding yang dua tadi, itu adalah masih di Sulawesi Selatan, yaitu di masyarakat Bugis yang mengenal keberagaman gendernya sejak era sebelum Islam masuk, dan bukan hanya 3 gender, tapi 5 gitu ya. Yaitu gender laki-laki atau Oroane, gender perempuan atau Makunrai, dan laki-laki yang menyerupai perempuan atau Calabai, dan perempuan yang menyerupai laki-laki atau Calalai, dan yang terakhir ini yang disebut kalau dalam terminologi gender mungkin lebih sebagai ekspresi gender androgini, tetapi sekaligus sebagai gender performance di masyarakat Bugis itu, yaitu yang disebut bisu, yaitu adalah orang yang secara gender ekspresinya itu androgini, dianggap sempurna laki dan perempuan, dialah satu-satunya yang layak menjadi pendeta atau pemimpin agama asli di suku Bugis. Nah, bagaimana dengan bukti-bukti tadi? Jelas toh, jadi kalau bicara keberagaman gender, bukan lagi soal sesuatu yang import dari Barat, tetapi ternyata ada di Indonesia, ada di akar budaya Nusantara kita, sehingga sebetulnya itu ada bersama dengan kita sejak zaman nenek moyang. Jadi mulai hari ini kita tidak akan lagi mengatakan bahwa isu keberagaman gender itu barang impor, nggak boleh, nggak sesuai. Justru itu adalah bagian dari budaya kita yang harus kita gali lagi, kita temukan lagi supaya kita lebih menjadi manusiawi, mencintai orang, menghargai orang sebagaimana mereka apa adanya. Sampai di sini obrolan kita kali ini. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Dah, sampai jumpa di episode yang lain.